Maya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi perjalanan ke sini gimana? Perjalanan di sini apa? Aman, tidak ada kendala ya? Tidak ada kendala. Nah, kita tuh bangga banget ya bisa kedatangan Abang hari ini. Sama-sama. Nah, gimana nih perasaan Abang melihat semakin antusiasme Chapel 7, Politik 7 di tahun ini? Luar biasa ya. Sebenarnya kalau satu kata yang nggak boleh diucapkan kalau abang atau kita semua naik panggung itu adalah nervous kan? Tapi hari ini emang nervous karena semangat antusias dari volunteer Cakol 7 ya kan dari Tim Jambi yang antusiasnya semangatnya luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih. Oke, iya. Jadi film Jambi atau film itu adalah wadah untuk para pemuda bisa berkontribusi untuk bangsa dan khususnya kalau yang film Jambi yang untuk Jambi. Jadi ini abang ambil postingannya dari Instagram film Jambi itu tertulis 23 Januari tahun 2016 berkumpul 5 orang alumni BIM, ada alumni BIM 11, BIM 13, 14 B, Bang Zainul itu BIM berapa ya? BIM 17 kalau nggak salah. Jadi berkumpul ya. Jadi alumni BIM berkumpul memikirkan gimana langkah kita selanjutnya bisa lebih besar lah. Next, selanjutnya kita melakukan sosialisasi tim di ini waktu itu sekre komunitas Abang bertumbuh. Jadi dihadiri hanya beberapa orang, salah satunya ada Acat itu adalah koordinator atau presiden dari kedua setelah bangsa itu. Oke, selanjutnya next. Terus kita kumpul lagi, kita evaluasi lagi, kita pikirkan lagi action plan apa, terus kita berkegiatan. Dan ini harusnya video. Jadi kalau kalian scroll itu di 2018 ini adalah video ajakan, video promosi, video sosialisasi platform pertama Tim Jambi hanya 3 orang. Kira-kira kalau ada promosi di kegiatan hanya 3 orang, ada yang tertarik dari sini? Gak ada yang tertarik. Hanya 3 orang guys, teman-teman. Ini sebenarnya video. Jadi mereka heboh sendiri aja, cari volunteer. Next. Dan ini adalah meet and greet volunteer pertama yang tadi kalian lewat, betapa ramainya, betapa megahnya, betapa serunya, betapa luar biasanya. Ini kita meet and greet, kita meet up lah di Cakol pertama itu hanya di pelataran di ruko Citra Raya, tanpa ada support, tanpa ada perhatian sedikit pun. Next, sampai akhirnya dari beberapa orang itu kita beranikan untuk membuat gerakan pertama atau program pertama kita, Rumah Bacanya Musik, yang saat ini menjadi sekretariat Tim Jambi di Seberang. Oke, next. Jadi Tim Jambi itu bergerak dari ketiadaan. Jadi tidak ada yang namanya volunteer Tim Jambi itu tidak ada dulu lah. Tim itu berdiri 2003. Volunteer Tim Jambi itu baru ada 2018. Volunteer Tim Jambi itu baru ada 2018. Oke, next. Dan realitanya di Tim Jambi saat ini ada alumni, ada BPH, dan ada
volunteer, yang mana itu adalah gabungan yang semuanya tergabung sebagai anggota dalam komunitas ini dan dalam pergerakan pemuda yang memiliki visi yang sama, bersinergi untuk membangun Jambi. Benar apa enggak? Jadi salah satu penyakit yang ada di semua organisasi dan salah satunya di Jambi itu adalah penyakit paling merasa paling memiliki, merasa paling bertanggung jawab, merasa paling berperan dan sebagainya. Next. Jadi kalau kita belajar dari sejarah Islam, saat Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah membawa satu rombongan yang disebut kaum Muhajirin masuk ke Madinah, dan orang-orang Madinah saat itu disebut kaum Ansor yang hijrah bersama Rasul saat itu tidak membawa apa-apa karena diharuskan meninggalkan harta benda dan semuanya, jadi hanya membawa badan masuk ke dalam Madinah, dan itu awalnya terjadi perselisihan gitu. Jadi kayak yang kaum Ansor ngerasa ini wilayahku, ini kepemilikanku, aku yang saat ini memegang kekuasaan atau lokasi ini, wilayah ini. Tapi kaum Muhajirin merasa bahwa dia yang paling dekat sama Rasulullah, dia yang paling punya ilmu, dia yang paling mengerti Islam dan sebagainya. Tapi Rasul menyatukan mereka dengan persaudaraan yang akhirnya membuat kaum Muhajirin dan Ansor menjadi kaum yang paling terbaik dalam sejarah Islam. Sehingga hanya dengan satu visi, satu tujuan, menyamakan visi dan menyamakan tujuan, jadi fokusnya hanya tujuan dakwah. Akhirnya kaum Ansor bersedia untuk berbagi wilayah, bahkan berbagi harta kepada kaum Muhajirin agar perjalanan dakwah itu bisa berjalan mulus dan solid seperti yang kita harapkan ada pada Jambi. Next. Jadi abang berikan empat cara untuk membangun solidaritas. Jadi trust. Jadi yang didahulukan adalah kepercayaan, bukan kecurigaan. Jadi kalau ada yang di antara kita ingin mengambil peran, yang didahulukan itu percaya bahwa dia benar-benar ingin berperan, ingin memberikan peran yang terbaik, bukan curiga. Jangan-jangan si aku ini tuh, si aku pengen itu dan sebagainya. Yang kedua, respect. Jadi hormat adalah salah satu kunci juga untuk menjaga solidaritas. Komunikasi pastinya bukan hadir untuk berdiskusi, hadir untuk saling bertukar ide, bukan untuk berdebat. Dan yang terakhir yang juga menjadi kunci seperti yang saya sampaikan tadi di sejarah Islam yang kita bahas adalah purpose, tujuan. Jadi kita kembali ingat tujuan kita di sini untuk apa. Jadi kalau misalnya tiga langkah tadi kita udah lakukan, ngerasa lakukan, tapi masih kayak oh ini kok nggak ada kecocokan. Balikin lagi ke kita, tujuan kita hadir di sini untuk apa? Oke guys, jadi mari kita nyalakan hati, ambil kertas sticky note, silahkan dibagikan. Silahkan dibagikan kertas sticky note yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab, satu orang saja. Bagi yang mau bertanya, boleh langsung angkat tangannya. Oke, yang pakai kacamata di ujung barat ya. Yang mau ingin bertanya juga, kalau misalnya dari zaman yang abang ikut volunteeran itu kan belum secepat ini ya informasi dan juga dan juga bagaimana cara abang dan teman-teman lainnya berinteraksi, sedangkan kita di sini Gen Z
kalau di zaman abang dulu itu sosial media belum sebesar saat ini lah pastinya. Meskipun sudah ada sosial media ya. Abang aja itu terhubung sama seluruh alumni angkatan abang itu lewat Facebook. Sekarang itu udah cukup besar, TikTok, Instagram dan sebagainya, bahkan organisasi yang serupa juga sudah semakin banyak. Gerakan-gerakan itu lahir mungkin bukan setiap tahun, tapi bisa setiap bulan, setiap hari. Jadi apakah itu bisa mengganggu solidaritas? Jawabannya mungkin jawaban versi abang ya. Jawaban versi abang itu pasti ya. Pasti tergantung dari apa yang ingin kita tuju. Makanya tadi di sesi penyampaian abang tadi ada purpose. Jadi tujuan kita itu apa? Tujuan kita tergabung itu apa? Niat kita di awal itu bergabung itu tujuannya apa? Jadi itu akan sangat mempengaruhi itu akan sangat mempengaruhi masa keberlangsungan atau masa bakti kita di sebuah organisasi. Karena kalau zaman dulu itu abang sampai pernah membagi beberapa alasan mahasiswa itu masuk organisasi di luar kampus. Selain untuk mencari pasangan dan mencari teman, juga ada yang tujuannya belajar berorganisasi dan tujuannya mendapatkan beasiswa. Jadi kalau tujuannya hanya sesimpel dan sesepele itu, abang dulu meyakini bahwa saat mereka sudah mendapatkan apa yang mereka dapati, itu akan gampang goyah. Apalagi di masa sekarang, fokus teman-teman barangkali bisa saja fokus teman-teman itu sulit fokus lah, fokusnya cukup pendek karena akan tergerak karena FOMO, kayak ini lagi rame ke Jambi nih, ini ikut ke Jambi, nanti rame ke organisasi sebelah, ikut ke organisasi sebelah, nanti rame lagi kemana, ikut lagi ke sana. Jadi kalau misalnya kita tidak menentukan, teman-teman tidak menentukan tujuan teman-teman dari awal apa, itu akan sangat mudah terganggu fokusnya dengan hal-hal seperti itu. Karena teman-teman itu kan, apalagi yang di teman-teman konsumsi di sosial media, itu menumbuhkan ekspektasi yang barangkali lebih besar dari apa realita yang teman-teman dapati nantinya. Oh nanti ketemu nih di Jambi seru-seru nih, rame, asik gitu. Tahunya pas masuk konfliknya banyak, terus perdebatannya banyak gitu kan. Terus barangkali ada yang kayak misalnya abang yang ngerasa paling alumni misalnya, banyak aturnya, terus yang BPH mungkin ngerasa paling memiliki gitu kan, karena dia yang jadi pengurus hari ini, atau volunteer, ada beberapa volunteer mungkin barangkali yang ngerasa paling menjadi tonggak pergerakan tim dan sebagainya. Nah itu akan mengganggu tujuan dan pastinya mengganggu solidaritas teman-teman juga. Jadi makanya setiap ada gangguan tersebut, balik lagi ke tujuan awal tadi apa. Jadi makanya sebelum masuk ke sesuatu, ke organisasi sesuatu atau ke BIMJMI, mulai tata tujuan awalnya apa gitu. Jadi kalau tujuan awalnya udah beres nih, tujuannya emang panjang, insya Allah jalannya juga akan panjang. Tapi kalau tujuannya pendek, ya abang jamin juga keberlangsungannya juga pendek. Meskipun nanti di perjalanan tujuan kadang kita juga bisa berubah. Gitu. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab kita. Oke, terima kasih banyak Bang Rio. Intan jelas ya. Jadi kita itu harus punya tujuan ketika masuk ke organisasi supaya tidak goyah dan tidak mengganggu solidaritas. Baik, mungkin itu saja ya. Alhamdulillah kita udah bisa sama-sama belajar dan mendengarkan banyak hal berharga hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bang Rio itu bukan hanya berhenti menjadi pengetahuan, tetapi juga bergerak menjadi karakter dan menjadi rasa saling menjaga untuk komunitas kita. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, terima kasih juga kepada pemateri kita Bang Rio hari ini, dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk acara ini. Sebelum mengakhiri sesi
nanti dijawab dengan cakep ya. Beli pompa di Nautantan. Terusnya mampir ke kantor. Sampai jumpa di lain kesempatan. Awas terbayang senyum manis moderator. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.